Sungguh benar firman Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Ad-Da'ilallah Sayyidina Al-Habib Mustafa Al-Mutahhar, alumnus daripada Darul Hadis Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. نزلتم في مجالسنا فزاد بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. شفيعنا يوم شهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شد لساني واهدي قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحيتي واحترامي orang-orang yang ada di hati Maulana Muhammad. Maulana Muhammad yang terdalam adalah ahlu bait, anak cucunya, entah dia alim, entah dia soleh, entah dia orang biasa, seorang cucu pasti ada di hati. Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada di pelupuk mata Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dia alim, entah dia saleh, entah dia orang biasa, seorang cucu pasti ada di hati kakeknya. Terutama kepada guru kita Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan juga kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, sesepuh bini sepuh semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan hadirnya kita berada di dalam ridhanya Allah, berada di dalam ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan jasad saya, ruhani saya, jasad para hadirin, ruhani para hadirin untuk hadir di majelis mulia semacam ini. Maulid, majlis yang mana dikatakan oleh Al-Imam As-Sirri As-Saqdi, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Kata Al-Imam As-Sirri As-Saqdi,
Barang siapa orang yang menuju ke suatu tempat, suatu majlis yang mana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka dia telah menuju kepada taman daripada taman-taman surga. Kenapa? Li'annahu ma qasada dhalikal mawadi' illa limahabbatir rasul. Tidaklah seseorang menuju kepada suatu tempat yang mana di dalamnya dibacakan maulid kecuali karena ada di dalam hatinya kecintaan kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada cinta, tanpa ada mahabbah di hati kita, tidak mungkin kita mau hadir di majlis semacam ini. Tidak mungkin. Hadirnya kita di majlis semacam ini, saya yakin di hati antum semua karena ada cinta kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkah mahabbah, berkah cinta, kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita semua membaca Maulid Habsyi, Maulid Simtut Durar, Maulid yang dikarang oleh Habibul Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Satu keterangan yang pernah saya dapat dari guru kami yang mulia Samahatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibnu Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutb Dr. Al-Habib Abdullah Ibnu Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Mursyid Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Maulidul Habsyi pernah suatu saat ada di Probolinggo. Ini kisah nyata. Di Probolinggo pernah ada seseorang sakit dengan sakit yang divonis oleh dokter bahwasannya sakitnya tidak akan sembuh dan tidak lama lagi akan mati. Ada seseorang sakit divonis oleh dokter sakitnya tidak akan sembuh dan tidak lama lagi akan mati. Kemudian seperti Al-Habibul Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtut Durar yang tadi kita baca maulidnya, Maulidul Habsyi. Ada juga Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Mursyid Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang mulia Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutb Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih dan banyak wali-wali datang. Majunya Habib Ali Habsyi. Wahai sakit, kamu baca Maulid Simtut Durar setiap hari, kamu baca Maulid Habsyi setiap hari, insyaallah sakitmu sembuh. Yang berkata siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Simtut Durar. Dibantah ini Habib Ali Habsyi. Ya Habib, saya divonis mati oleh dokter ya Habib. Kata Habib Ali Habsyi, saya profesornya dokter. Kamu baca Maulid Habsyi setiap hari, insyaallah sakitmu sembuh. Bangun dia. Keesokan harinya dia baca Maulid Simtut Durar setiap hari, wa subhanallah biiznillah, dengan izin Allah. Sakit yang kata dokter tidak ada obatnya, tidak akan sembuh, disembuhkan oleh Allah. Berkah Maulidul Habsyi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Habib. Maulid Simtut Durar.
bukan sekedar bacaan-bacaan seperti bacaan komik, bukan. Di dalamnya dibacakan sholawat, dibacakan bagaimana sejarah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan anda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebut, ketika diingat orang-orang saleh, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Ini baru orang saleh ini disebut, diingat, turun ini rahmat Allah. Fa kaifa bi dzikri aslahis salihin. Maka bagaimana jika yang diingat, yang disebut adalah paling solehnya orang-orang soleh? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala al-habib Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan di mana tempat dibacakan maulid ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat yang dibacakan maulid. Ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke tempat yang dibacakan maulid, entah itu maulid tiba, entah itu maulid simtud darar, maulid diaul lami, apapun maulidnya, insyaallah yakin para ulama mengatakan di mana tempat dibacakan maulid itu ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Hadir para hadirin. Walaupun mata kita tidak bisa melihat karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak melihat maksiat mata kita ini. Hidung kita tidak bisa mencium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu banyak hijab kita ini. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya di mana dibacakan maulid, di mana tempat dibacakan maulid, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum maulid ada anjuran apa? Ketika maulid jangan rokokan. Ya, ketika maulid jangan rokokan. Berapa menit kok? Kenapa sih? Kenapa kok waktu maulid tidak boleh rokokan? Al-Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Al-Diktor Al-Habib Abdullah bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang mukasyif. Beliau bisa melihat sesuatu yang tidak zahir, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Setiap kali dibacakan maulid, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu, beliau melihat dengan mata beliau. Ini pernah suatu saat ketika dibacakan maulid, ini Rasulullah nggak kelihatan masuk ke dalam majlis. Gelisah ini Habib Abdullah bin Faqih. Kok tumben? Biasanya Rasulullah kelihatan masuk ke dalam majlis, kok tidak kelihatan Rasulullah? Gelisah ini beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dicari ternyata Rasulullah ada jauh dari majlis. Beliau dekati, beliau tanya, ya Rasulullah, kenapa antum gak mau masuk ke dalam majlis? Rasulullah nunjuk orang yang sedang menghisap rokok. Artinya apa? Rasulullah tidak mau masuk ke dalam tempat yang mana di dalamnya ada asap rokok. Makanya ulama-ulama sudah mengatakan, para wali sudah mengatakan di mana tempat dibacakan maulid itu ruh Rasulullah hadir. Jangan sampai di majelis maulid kita tidak didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai maulid,
Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bermimpi di mimpi itu beliau diperlihatkan bahwasannya Abu Lahab yang dinas di dalam Al-Quran kekal di dalam neraka. Ini Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah dan bisa menghisap air dari sela-sela jarinya. Kenapa? Karena di waktu kelahiran Rasulullah SAW ini budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Abu Lahab punya budak bernama Thuwaibah. Ketika lahir keponakannya dari Sayyid Abdullah, ini Thuwaibah kasih kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab. Senang ini Abu Lahab dimerdekakan, ini budaknya yang bernama Thuwaibah. Saking senangnya. Kemudian setelah itu saking senangnya dia potong hewan, dia potong kambing, potong ini, disedekahkan, dibagi-bagikan. Karena apa? Saking senangnya dengan kelahiran keponakannya dari Sayyid Abdullah. Karena pernah senang saja, pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Rasulullah lahir hari apa? Hari Senin. Diringankan azabnya. Berkenaan dengan keterangan bahwasannya diringankan azabnya Abu Lahab, berkatalah seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimishqi, "Idza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu bitabsi yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana amruhu bi Ahmad masrura wa mata muwahhida." Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimishqi mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu." Jika seperti ini keadaannya yang kafir, yang jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan dengan tabbat yada abi lahab wa tab, yukhaffafu anhu, diringankan azabnya ini Abu Lahab. Setiap hari Senin diringankan. Ata annahu yukhaffafu anhu, ata anhu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu. Datang keterangan bahwasanya diringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Kenapa? Lis-sururi bi Ahmad. Karena senang, gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama dhannu, maka bagaimanakah keadaannya bil abd, dengan seorang hamba alladzi kana amruhu bi Ahmad masrura. Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya, sepanjang usianya selalu gembira, selalu senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid, mati membawa iman, mati membawa Islam.
Allahumma ja'alna minhum. Alhamdulillah, jenengan semua punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Kemana-mana jenengan diajak baca maulid, diajak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kabar gembira yang saya dapat dari maha guru saya Samhatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibnu Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qudub Al-Dr. Habib Abdullah bin Faqih. Beliau katakan beliau dapat dari gurunya yang mulia Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qudub Al-Dr. Habib Abdullah bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan tidak ada seseorang yang menghidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan memperoleh balasan husnul khitam, kecuali akan memperoleh balasan husnul khatimah. Di akhir umurnya dia akan dituntun oleh Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk melantunkan la ilaha illallah. Kata yang mulia Ustaz Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, tidak ada orang yang menghidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali nanti di akhir umurnya dia akan dituntun oleh Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kelak kita semua di akhir umur kita dimudahkan lisan kita untuk melantunkan la ilaha illallah, mati ala hasanul khatimah, hasanul khatimah. Dan mati tidak ada yang tahu saudara, mati tidak ada yang tahu. Jangan merasa tenang dengan umur muda. Syaratnya mati bukan tua, syaratnya mati bukan sakit. Gak ada yang tahu umur kita. Siapa tahu pulang dari sini dicabut ruh kita, besok kita sudah menjadi almarhum atau almarhumah. Gak tahu kita. Mungkin kita sekarang malam ini bisa duduk bareng di majlis mulia semacam ini, tapi besok atau 1 jam ke depan keadaan kita bagaimana kita nggak ada yang tahu ya akhi, ya ikhwan, nggak ada yang tahu kita. Maka bersyukurlah digerakkan malam hari ini hati kita, ruhani kita, jasa kita untuk bisa hadir majlis semacam ini, majlis maulid, majlis sholawat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah simpeterar, berkah Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, bijahi Syekh al-Imam al-Jalil al-Ustaz al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Faqih wa najli sayyidina wa Syekhana al-Ustaz al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qudub Dr. Habib Abdullah bin Faqih. Ya Allah ya Rab, ya Allah ya Rab, ya Allah ya Rab. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah di akhir umur kita, dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati ala husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahadah, para syarifah, mudah-mudahan kita semua diaku cucu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaku keluarga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku itu mudah ya ikhwan. Ngaku itu mudah ya ikhwan.
Kita umat Nabi Muhammad, tapi apakah beliau mau mengakui kita sebagai umatnya? Apakah kami kelak akan diakui sebagai cucu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau akhlak kami jauh dari beliau? Apakah antum akan diakui sebagai umatnya kalau antum semua jauh dari syariat Nabi? Apakah kita akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita jauh dari syariatnya, ya ikhwan? Semoga kelak kita semua diakui umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sebelum matinya kita diberi rezeki, kita dimuliakan wajah-wajah kita untuk bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan wajah kita untuk bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau fil manam ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Allahumma hadha du'a, اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد وعليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.